Jumpa lagi di Jagat Review TV. Ya, tolong review laptop murah yang masih mumpuni buat dipakai untuk keseharian. Iya, itu pertanyaan yang banyak banget ditanyakan kami di akhir 2020 ini. Iya, karena yang kita review di awal 2020 dan akhir 2019 udah pada menghilang ya. Kita udah nyari kesana sini dan akhirnya kita nemu satu laptop yang ini nih ya. Yang ini nih, IdeaPad Slim 3 dengan prosesor AMD Athlon dengan harga resmi. Ingat, harga resmi ya, di kisaran 4,6 juta rupiah. Oke, IdeaPad Slim 3. Slim artinya tipis, bukan convertible, dan 3 itu artinya kelas entry level yang murah dari Lenovo. Tanpa huruf I berarti dia adalah yang pakai prosesor AMD. Yang kali ini pakai AMD Athlon Silver ya. Spek dasarnya ini namanya Athlon memang ya, tapi arsitekturnya itu Ryzen sebetulnya. Athlon 14 nanometer TDP 15 watt, 2 core 2 thread. Ya, 2 core 2 thread aja ya. Base clock 2,3 GHz, maksimum boost clock di 3,2 GHz. Sementara itu untuk cache-nya ada di 4 MB L3 cache. Lalu untuk RAM yang tersedia pada saat kalian beli adalah 4 GB DDR4 2400 MHz. Ini single channel on board. Tapi jangan sedih, ada satu slot SODIMM kosong. Nah, untuk ujian kali ini kita langsung upgrade ke 8 GB atau 2 kali 4 GB. Jadi dia langsung dual channel otomatis ya. Nanti kita jelasin kenapa. Oke, untuk SSD itu 256 GB SSD PCIe NVMe. Kita sebetulnya ada tempatnya buat slot 2,5 inci, tapi kita nggak nemu konektornya ya. Lalu untuk GPU yang tersemat di sini itu adalah AMD Radeon Graphics 128 shader unit, dan ini menggunakan shared memory. Nah, karena terintegrasi, dia menggunakan shared memory RAM dengan si laptopnya sendiri. Nah, kita bisa ngatur settingannya ya, mau berapa memori yang dipakai ke graphics, berapa yang dipakai oleh sisi sistemnya sendiri ya, dari BIOS tapi tentunya. Nah, kalau tidak diatur dari BIOS, misalnya kan, aduh saya nggak mau otak-atik BIOS ya. Oke, integrated graphics ini secara otomatis akan ngambil RAM utama dengan ukuran, kalau RAM-nya 4 GB itu grafiknya dapat 512 MB. Jadi sistem dapat 3,5 GB ya otomatis ya. Nah, pada saat RAM yang dipasang adalah 8 GB, secara otomatis dia akan ambil 2 GB untuk VRAM untuk si graphics. Jadi sistem akan kebagian 6 GB. Nah, ini adalah konfigurasi yang kita pakai sekarang, makanya kita tadi bilang pakai aja langsung tambahin 4 GB lagi, jadi supaya grafiknya juga lega, sementara sistem RAM-nya juga tetap oke. Untuk body materialnya polikarbonat tentunya ya. Untuk harga sini kita nggak bisa minta banyak-banyak tentunya. Oke, untuk desain mirip banget dengan S145 ya, terdapat semacam tekstur kombinasi persegi dan garis diagonal pada body laptop. Ini membuatnya jadi nggak licin saat dipegang, menyenangkan sekali. Untuk warna yang ini adalah business black, tapi ada warna lain seperti abyss blue, cherry red, dan platinum grey. Untuk dimensinya panjang 32,7 cm, lebar 24,1 cm, dan ketebalan 2 cm, bukan 1,99 cm, yaitu 2 cm lah ya. Untuk bobotnya laptopnya aja di 1,43 kg, jadi nggak terlalu berat, dengan charger 213 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa ini cuma 1,64 kg. Lumayan. Displaynya, nah ini display layar 14 inci, resolusi Full HD 1920x1080 pixel, 60 Hz ya. Di kelas harga ini biasanya laptop masih pakai yang 1366x768 pixel ya. Yang ini oke sih, Full HD. Tapi memang ini baru panel TN ya. Ini bukan panel IPS, 220 nits, 45% NTSC. Nah, panel TN ini membuat memang sudut pandangnya kalau dari samping itu agak sedikit berubah ketimbang kalau kita tegak lurus terhadap layar. Nah, panel ini dilapisi dengan lapisan anti glare. Jadi kalau dipakai di ruang yang ada lampu-lampunya di belakang gitu ya, atau ada sinar-sinar, itu nggak mantul-mantul mengganggu gitu ya. Bingkai kanan kiri juga lumayan tipis, bingkai di atas agak tebal, dan di sini adalah tempatnya kamera 480p 30 fps yang bisa ditutup dengan True Block Privacy Shutter di harga segini. Menyenangkan sekali. Nah, untuk engselnya si layar ini sendiri sangat menyenangkan sekali karena bisa dibuka 180 derajat. Ya, bisa lurus 180 derajat. Terdapat fitur flip to boot juga ya. Jadi kalian bisa menyalakan laptop secara otomatis saat layar dibuka. Fitur ini biasanya di Yoga, sekarang dihadirkan di laptop yang terjangkau ini. Nah, untuk audio, speaker terletak di bawah kanan kiri menghadap ke pengguna. Terdapat software Dolby Audio untuk ngatur preset audio, tapi ya memang kualitas suaranya sesuai harganya lah ya. Kalian tidak bisa berharap dia mendentum kencang gitu. Enggak. Ada lah suaranya di situ, dan tidak terlalu menyakitkan telinga karena memang tidak terlalu kencang juga gitu. Untuk konektor di sebelah kiri ada satu DCI, ada satu HDMI, dan ada satu USB 2.0 plus, ada dua USB 3.1 Gen 1. Sementara itu di sisi kanan
kanan ada satu audio combo jack di situ 3,5 mm dan ada satu Novo button ini untuk masuk ke mode recovery dari Lenovo dan ada satu SD card reader. Untuk konektivitas dia pakai Qualcomm Atheros QCA6174 ya. Ini adalah Wi-Fi AC, udah support multi-user MIMO dan dia menggunakan Bluetooth versi 5.0 yang biasanya hanya kita temukan di laptop kelas menengah ke atas. Untuk keyboard, desain dan layoutnya khas IdeaPad Slim 3, khas. Cukup nyaman digunakan saat mengetik ya. Memang standar IdeaPad memang enak buat ngetik ya. Tombol powernya juga terpisah dari layout keyboard walaupun ada di satu penampang di atas gini ya. Nah untuk touchpadnya ini center to spacebar, sangat menyenangkan sekali karena ini sangat ergonomik sekali. Tidak ada tombol klik kanan kiri juga, nggak terlalu masalah sih, sebetulnya udah biasa sekarang ya. Dan yang menyenangkan lagi adalah dia sudah mendukung Windows Precision Driver. Nah untuk pengaturan performance ya, ada pengaturan power smart setting pada Lenovo Fantasy, ada extreme performance, ada intelligent cooling dan ada battery saving seperti biasanya ya. Dan ini bisa disetel pakai tombol function plus huruf Q. Oke, sekarang mari kita langsung lihat ke konsistensi performance-nya. Ya, kita menguji dua mode di sini ya. Ada mode intelligent cooling dan mode extreme performance. Kita menjalankan Cinebench R15 berulang-ulang kali untuk melihat apakah konsisten performanya. Ya, dalam kedua mode ini kita lihat bahwa tampaknya prosesornya sangat konstan dan nggak ada gejala throttling yang berarti. Skor dari awal sampai akhir pengujian tuh hanya gerak-gerak beberapa poin doang ya. Kita bisa lihat bahwa untuk skor di intelligent cooling memang sekitar 240-an dan di extreme performance di 260-an. Jadi memang kalau di extreme performance nanti performanya akan lebih mantap. Dan dari performa ini yang mengejutkan adalah skor seperti ini mirip seperti prosesor Core i3 2 core 4 thread pada zamannya Core i3 belum punya turbo boost. Ini mirip banget, terutama yang di ekstrimnya ya, 264 sampai 300 kurang lebih gitu ya, 260 sampai 300. Jadi memang ini termasuk kencang walaupun ini hanya pakai 2 core dan 2 thread saja. Nah, saat kita pakai baterai, sustain performance turun sedikit jadi 230 sampai 240 poin, tapi itu berarti tidak ada penurunan yang luar biasa jauh banget antara colok ke listrik sama dicabut pakai baterai aja. Ini sangat menyenangkan sekali terutama untuk laptop-laptop yang emang performance sudah agak mepet seperti ini ya. Oke, lalu sekarang mari kita lihat bagaimana kalau kita pakai dia buat video editing. Karena banyak banget yang nanya, video editing gimana nih kalau pakai laptop ini? Cocok nggak? Oke, kita langsung aja hajar pakai 4K render test dulu yang 4K 60 videonya ya. Outputnya juga 4K 60. Kalau kita pakai software only, ini video 2 menit 7 detik selesai dalam 1,5 jam. Iya, ngerender 4K 60 2 menit 7 detik 1,5 jam selesainya. Lalu kalau kita menggunakan OpenCL lebih cepat, jadi 58 menit. Oke, jelas bahwa laptop ini nggak cocok untuk ngerender video di 4K 60. Kalau kita turun ke 1080p gimana? Oke, 1080p 60 fps juga kita pakai di sini. Outputnya lagi-lagi YouTube. Membutuhkan waktu 27 menit 51 detik kalau kita pakai software aja. Ini video 2 menit 7 detik. Jadi ini masih lama sebetulnya. Lalu kalau kita pakai OpenCL kita dapat sedikit lebih cepat di 26 menit 50 detik. Oke, kesimpulannya, laptop ini emang bisa jalan Adobe Premiere, bisa. Tapi nggak cocok untuk video editing sih sebenarnya ya, karena performanya ini emang masih kurang asik pada saat exporting. Kita kan bilang dia cocok kalau di kisaran paling nggak 10 menit lah ya, atau 4 menit, udah hebat banget sih sebetulnya gitu ya. Iya, tapi kalau kalian mentok dengan laptop ini, ya paling nggak kalian mungkin mau ngedit di 1080p 30 fps dan jangan terlalu banyak efek, atau malah mungkin di 720p. Lalu kalian harus bersabar memang nunggu proses rendernya. Masih bisa kok sebetulnya, walaupun terbatas. Oke, kita pindah ke gaming test. Oke, sebelum ada yang protes mana Dota 2 dan CSGO, iya, untuk saat ini kami bisa bilang bahwa kedua game itu belum bisa dibilang jalan dengan nyaman di laptop yang satu ini ya. Masih terlalu banyak frame drop, masih agak susah untuk memainkan gamenya dengan laptop yang satu ini. Walaupun kita sudah menggunakan konfigurasi dual channel dan alokasi ke grafik juga udah besar ya. Tapi ya ini wajar buat laptop-laptop di kelas 4 jutaan seperti ini. Itu sebabnya kita nggak masukin hasil pengujiannya. Oke, kita langsung aja ke game-game apa aja yang masih bisa jalan di sini. Kita coba Grid Auto Sport 1080p Ultra Low, kita masih bisa dapat 70 sampai 100 fps tergantung mode kamera yang digunakan. Game balapan ini jalan lancar, nggak ada masalah. Kemudian kita ambil Tomb Raider, bukan yang baru, bukan yang Shadow of the Tomb Raider. Ini adalah Tomb Raider 2013, 720p normal kita masih bisa dapat 35 sampai 50 fps. Lumayan ya, masih bisa. Lalu PES 2017 ini yang masih jalan di sini ya, PES 2017, 720p low stabil di 60 fps. Jadi setidaknya adalah game bola yang jalan. Kemudian untuk game balapan lain seperti Asphalt 9, grafiknya medium, ini lancar dan nyaman digunakan tanpa lag-lag di mana-mana. Ini enak banget. Tapi memang game ini game yang ringan ya.
Sayangnya kita nggak bisa kasih report FPS-nya karena ya software kita nggak jalan di atas game yang satu ini. Kemudian mulailah kita masuk ke game-game yang memang biasa dimainkan di smartphone seperti Honkai Impact 3. 1080p low all effect off kita masih bisa dapat 45-75 FPS. Oh, ringan ternyata. Lalu gimana dengan Genshin Impact? Ya, kita coba Genshin Impact 1.1 yang baru. Kita ada settingan 1080p lowest dengan render resolution di 0,6 kali. Ya, kita coba pada saat battle lawan world boss di sini kita masih bisa lihat dia di 45-60 fps. Jadi masih bisa banget. Ya, karena udah bisa sampai 0,6 kali, jadi sekarang bisa lancar Genshin Impact-nya di sini. Lumayan kan? Lumayan. Nah, sekarang mari kita cek dia kan pakai SSD ya, speednya berapa. Untuk read-nya ternyata pakai Crystal Smart, kita lihat read-nya ada di 2067 Mbps, sementara write-nya di 1033 Mbps. Bukan hal yang buruk, sama sekali bukan hal yang buruk. Kenapa? Karena SSD SATA biasanya sekitar 500 Mbps mentoknya. Kemudian untuk hard disk cuma 100 Mbps, jadi 2000 Mbps untuk read dan 1000 Mbps untuk write. Ini sudah termasuk yang kencang, walaupun bukan yang luar biasa kencang parah ya. Kita beberapa kali pernah nemu Lenovo salah masang sampai yang seri yang 3000-an speednya gitu ya. Tapi ini udah kencang banget loh, udah kencang banget. Oke, performa baterainya seperti apa? Oke, ini baterainya kecil sih, 35 Wh sebetulnya. Kita nggak berharap banyak. Kita tes dengan batas 50% di layar dengan volume 25%, video playback 1080p, video playback. Kita dapatkan 10 jam 20 menit, 10,5 jam kurang lebih ya, hampir ya. Ini luar biasa, bagus banget. Lalu untuk Chrome web browsing, jadi browsing pakai Chrome, browser Chrome itu 8 jam. Ini jarang sih ditemukan laptop yang murah bisa tahan sampai 10 jam nonton. Itu jarang. Jadi sangat bagus sekali mobilitasnya, luar biasa. Lalu bagaimana dengan chargingnya? Oke, ini charging 65 watt. Kita lihat bahwa dalam setengah jam dia ngisi 31%. Dan untuk full sampai 100% dia membutuhkan waktu 145 menit atau sekitar 2 jam 25 menit. Tidak bisa dibilang bagus, tapi ini juga bukan hasil yang buruk karena masih di 2 jam-an gitu ya. Masih lumayan oke ya. Yang sangat menarik adalah di laptop yang murah ini pun Lenovo sudah melengkapi dengan conservation mode yang bisa memperpanjang umur baterai. Mode ini sebaiknya dihidupkan kalau kalian setiap harinya pakai ini nyolok ke listrik terus-terusan. Pakai ini biar baterainya lebih awet. Mari sekarang kita bahas ke sistem pendingin. Sistem pendinginnya tuh aktif, satu fan, satu heat pipe, intake dari bawah, exhaust ke arah belakang, tepatnya ke depan layar sih sebetulnya ya. Pada saat kita pasang Cinebench R15 kita bisa lihat bahwa suhu kerjanya ada di kisaran 60 sampai 64 derajat Celcius. Ini dingin banget sih. Jadi kalian harusnya tidak ada masalah dengan suhu dengan si laptop yang satu ini. Lalu suhu permukaan seperti apa? Kita jalannya lagi di Cinebench R15 dan kita lihat palm rest berada di bawah 30 derajat Celcius, adem karena ruang kita juga ruang AC ya. Dan yang menarik adalah seluruh area permukaan keyboard berada di kisaran 35 sampai 40 derajat Celcius pada dalam kondisi terpanasnya. Area yang paling panas itu di tombol angka 4 ya, itu mencapai 41 derajat Celcius, mungkin karena exhaustnya dekat-dekat situ ya. Oke, mari kita langsung masuk ke harga dan paket penjualan. Untuk yang kami dapat datanya adalah harganya di 4.599.000 atau sekitar 4,6 juta rupiah. Sudah termasuk Windows 10 Home, termasuk Windows 10 dan perhatikan termasuk Office Home and Student 2019 nilai 1,8 juta. Ini versi permanen, bukan versi langganan. Jadi sekali dia hidup terus, nggak ada masalah ya. Dan garansinya adalah 2 tahun ya. Panjang garansinya, bonusnya asik. Oke, perlu diingat ya, tadi kita nguji pakai 8 GB dual channel karena itu yang sangat-sangat kita sarankan sekali. Jangan jalanin pakai 4 GB, kayaknya nggak asik jalannya nanti. Kalian nggak akan mendapatkan excitement seperti yang kita temukan sekarang. Lagian RAM 4 GB sekarang udah nggak terlalu mahal ya. Oke, memang layarnya masih TN ya, masih tergolong panel TN yang tapi cukup bagus sih kalau dipakai buat nonton. Sayangnya memang kalau untuk editing foto dan video karena tampilannya nggak bisa konsisten kalau layar TN ini ya, digeser sedikit berubah warnanya. Laptop ini jadi kurang cocok untuk editing foto dan video karena tuning warna akan susah. Lalu sangat disayangkan bahwa kami nggak nemu konektor SATA 2,5 inci. Walaupun demikian, rasanya sih emang 256 GB yang ditawarkan di sini itu udah cukup gede. Kalau zaman dulu mah cuma ada 128 di sini ya. Dan ini yang penting adalah SSD ya, bukan hard disk. Dan kemudian buat kalian yang mau pakai untuk conference call atau video call, ini kameranya masih 480p sayang ya. Tapi emang di harga segini emang susah nyari laptop yang kameranya bagus. Mau di 15 juta aja kurang biasanya ya. Nah, di sisi lain kita bisa lihat bahwa prosesornya ini enak banget, lumayan kencang untuk kelas harganya. Kita nggak lihat ada gejala throttling, performance-nya oke ya. Tidak semua game jalan, memang nggak semua game jalan, tapi kita masih bisa main beberapa game ringan yang lancar di setting tertentu. Dan bahkan beberapa game kayak Genshin Impact yang lagi rame dimainkan di akhir 2020 ini
jalan mulus di sini, nggak ada masalah. Lalu untuk nonton video, baterainya bisa sampai 10 jam lebih. Ini bagus banget, irit banget. Charging pun oke ya. Lalu kemudian suhu prosesor dan permukaan bodi juga tergolong rendah walaupun dihajar gila-gilaan. Layarnya pun walaupun dari Tian tapi resolusinya Full HD loh. Jadi resolusinya terasa tinggi gitu ya, crisp layarnya. Lalu kamera yang tadi itu ada True Block Privacy Shutternya. Jadi bisa ditutup biar aman. Support Wi-Fi AC, support Bluetooth 5.0. Yang jelas Windows udah ada secara bawaannya dan udah ada Office-nya bahkan yang tadi harganya sekitar 1,8 juta tapi udah terpasang sini secara gratis dalam sini. Nah, pada akhirnya laptop IdeaPad Slim 3 dengan Athlon Silver ini bisa jadi pilihan yang baik untuk siapapun yang butuh laptop tapi dananya mepet di kisaran 4 jutaan. Sayangnya, meski harga resminya ada di 4 jutaan dan belum naik sampai sekarang video ini dibuat, belum naik. Resminya masih di 4,6 juta ya. Tapi sayangnya masih banyak toko yang kami pantau menjual di harga di atas 5 juta. Kami nggak tahu kenapa gitu ya. Harganya sebetulnya masih pantas sampai di 5 juta pas atau 4,999. Pantas banget harganya. Karena kan kalian masih harus nambah RAM lagi ya di situ ya. Jadi bagi kalian yang membutuhkan, semoga pada saat nyari-nyari kalian bisa dapat deal harga yang oke ya. Oke, saya Irfan, jaga TV.